sexy synthesizer. Toko konsinyasi komunitas, jadi itu adalah toko buat para anak-anak komunitas mainan buat bisa beli ataupun jual mainan-mainan koleksi mereka yang mereka udah nggak kumpulin lagi. Itu kita dulu dibentuk pertama kali akhir tahun 1999. Waktu itu sih kita masih kayak jadi kayak garage sale mainan seminggu sekali. Baru kemudian pas udah jalan sekitar 3 bulanan, kita jadi toko yang buka setiap hari. Saya pernah jadi fotografer, saya pernah punya instalasi car audio, saya pernah punya warung stick, saya pernah punya bisnis graphic design, saya pernah punya banyak lah. Modal ya, sekitar 5 jutaan. Yang kita paling bisa akui sebagai prestasi adalah kita bikin si musim mainan 80-an yang merupakan bagian dari Zero Toys, dan si musim ini ya lumayan, kita udah lumayan bukan gitu di Indonesia. Kita pernah diliput sama semua stasiun TV lah, udah sekitar 50 media pernah meliput si musim ini, dan dengan begitu yang si Zero Toys-nya juga menjadi kekerek gitu. Saya bakalan ngerankingin ya dari yang saya dapat relasi itu adalah hal yang saya dapat yang paling berharga dari sini ya. Relasi, aktualisasi diri itu yang paling penting. Materi mungkin saya bakal taruh di posisi 3 malah. Mungkin paling berat tahun 2003 saya pernah punya problem sama partner dan pegawai. Itu lumayan berat ya. Ya waktu itu kita buka tokonya di Premier Plaza. Gara-gara problem itu yang akhirnya mesti balik lagi ke sini. Jadi buat jangka panjang ternyata memang jauh lebih menguntungkan dan lebih bagus kita ada di posisi kita sekarang. Sangat nggak tentu kalau Zero Toys, karena ini bukan kayak sesuatu yang kayak mungkin kalau kayak toko roti atau apa itu bakal punya angka tetap. Kalau kita nggak, karena mainan itu kan beneran yang itu kayak kebutuhan. Saya nggak tahu kebutuhan keberapa, kebutuhan ke-18 kali gitu kalau dari skala prioritas. Kita yang kalau omset ya bisa yang dari sial-sial kayak cuma 5 juta, bisa sampai belasan juta gitu. Sangat tergantung sama lagi punya barang bagus atau enggak. Karena seperti saya bilang tadi, konsep toko ini adalah toko consignment, di mana 95% barang kali adalah itu milik orang lain, bukan punya saya. Jadi kita cuma ngambil jasa ngejualnya di sini. Kalau misalnya kita lagi punya banyak barang yang dititipin, banyak barang bagus yang gampang jual, itu tentunya bakal bikin penjualan kita tinggi. Tapi kalau misalnya barang itu yang lagi barang jelek-jelek gitu, yang nggak menarik, ya orang juga bakal males buat belanja. Terus yang pasti nggak bisa marah, nggak pernah kelihatan kalau nggak pernah ngeliatin mukanya marah kayak gimana gitu. Galak nggak juga, tapi tegas ya. Kalau baik nggak juga, nggak baik. tapi galak juga nggak gitu. Jadi ya gimana ya, nggak terlalu ramah sama orang gitu.